Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat menjalani pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, silahkan siapkan bukunya terlebih dahulu dan juga alat tulisnya ya. Pastikan kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, saya akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Jika saya panggil, silahkan jawab hadir. Yang pertama ada Dea, kemudian ada Fatimah, Bunda Aisyah, Muhammad Rizky, serta Nur Farida. Baik, alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat suatu perusahaan atau instansi mengadakan kegiatan seperti bakti sosial, seminar, atau memposting kegiatan di media sosial? Atau mungkin kalian pernah melihat akun Instagram sekolah yang memposting kegiatan sekolahnya. Nah, menurut kalian itu siapa yang mengelola kegiatan tersebut? Ya, kegiatan itu dikelola oleh bagian yang disebut dengan humas atau hubungan masyarakat. Jadi, sebenarnya humas itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya di perusahaan, tetapi juga di sekolah dan organisasi. Materi ini itu penting untuk dipahami karena dalam dunia kerja, humas memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga hubungan dan juga citra suatu organisasi. Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat memahami bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan baik serta menjaga hubungan dengan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami pengertian humas, kemudian mengetahui tujuan kegiatan humas, kemudian ada menjelaskan peran humas, kemudian memahami tugas humas, serta mengetahui contoh kegiatan humas. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi humas secara bertahap, mulai dari pengertiannya hingga ke contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Selama pembelajaran berlangsung, diharapkan kalian dapat memperhatikan dengan baik dan juga aktif menjawab pertanyaan yang diberikan Ibu Guru. Baik, jika semuanya sudah siap, kita langsung saja masuk ke materinya. Baik, sebelum masuk materi pertama, saya ingin menggali sedikit pemahaman kalian terlebih dahulu. Menurut kalian, mengapa suatu perusahaan itu perlu menjaga hubungan dengan masyarakat? Ya, karena dengan adanya hubungan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan serta juga membangun citra yang positif di mata masyarakat. Pertanyaan berikutnya, apakah menurut kalian semua perusahaan itu membutuhkan humas? Jawabannya adalah iya, karena setiap perusahaan pastinya berinteraksi dengan masyarakat, baik dalam secara langsung maupun tidak langsung. Sekarang coba kita perhatikan lingkungan sekitar kita. Misalnya di sekolah kita, ketika ada kegiatan seperti lomba, pentas seni, atau kegiatan sosial, pasti ada pihak yang bertugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, peran itu
disebut termasuk dalam kegiatan bagian humas. Dari contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa humas itu memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi serta juga menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Pertanyaan yang terakhir, menurut kalian apa yang terjadi jika suatu perusahaan tidak memiliki humas? Kemungkinan besar perusahaan akan kesulitan dalam menyampaikan sebuah informasi dan juga menjaga citra di mata masyarakat. Oleh karena itu, materi ini tuh penting tentang humas karena untuk kita pahami juga. Baik, setelah kita memahami gambaran awal tentang humas, kita langsung ke materi pertama, yaitu pengertian humas. Oke, sebelum Ibu jelaskan materi yang pertama, tolong siapkan catatannya karena Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari humas. Langsung saja ya anak-anak. Humas itu merupakan singkatan dari hubungan masyarakat. Tadi kan Ibu sudah jelaskan ya, humas itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, baik itu masyarakat internal maupun masyarakat eksternal. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Bu, maksudnya humas itu kegiatannya apa saja? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, humas itu memiliki tugas utama sebagai penghubung antara perusahaan dengan masyarakat. Artinya, humas itu menyampaikan informasi dari perusahaan kepada masyarakat dan juga menyampaikan tanggapan dari masyarakat kepada perusahaan tersebut. Nah, dengan demikian, komunikasi antara perusahaan dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Apakah sudah mulai dipahami? Dan ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Bu, izin bertanya, perbedaan dari masyarakat internal dan eksternal itu apa ya, Bu? Baik, saya jelaskan kembali ya. Nah, masyarakat internal adalah pihak yang berada di dalam organisasi, seperti contohnya karyawan. Nah, sedangkan masyarakat eksternal sendiri itu adalah pihak di luar organisasi, seperti pelanggan atau mitra kerja dan juga masyarakat umum. Jadi, humas ini tuh berhubungan dengan kedua pihak tersebut. Nah, sekarang Ibu ini ingin bertanya, menurut kalian apa yang terjadi jika suatu perusahaan tidak memiliki humas? Ya, tadi kan Ibu sudah jelaskan ya. Nah, komunikasi ini bisa menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, humas memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi. Selain itu, humas itu juga berperan dalam menjaga citra perusahaan. Nah, citra yang dimaksud ini tuh adalah bagaimana masyarakat memberikan penilaian terhadap suatu perusahaan tersebut. Ini Ibu akan mengasihkan sebuah contoh. Apabila perusahaan itu aktif dalam kegiatan sosial, maka masyarakat tersebut akan memberikan penilaian yang aktif, yang positif maksud saya. Namun sebaliknya, apabila perusahaan itu tidak menjaga hubungan dengan baik dengan masyarakat, maka masyarakat itu juga dapat memberikan penilaian yang kurang baik. Nah, dari sini tuh kita itu bisa melihat ya, bahwa peran humas itu sangat-sangat berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan dipandang oleh masyarakat. Coba Ibu ingin bertanya ya, menurut kalian, apakah citra perusahaan itu penting? Penting sekali, Ibu. Ya benar, citra perusahaan itu sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat.
Nah, semakin baik citra suatu perusahaan tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu, humas itu harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam hal komunikasi ya, dan juga penyampaian sebuah informasi. Nah, selain itu, humas itu juga harus mampu menjaga hubungan yang harmonis, baik dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal tersebut. Nah, sampai di sini apakah sudah dapat dipahami mengenai pentingnya humas? Sudah, Ibu. Nah, baik, jika sudah dipahami, maka kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, tapi sebelumnya Ibu simpulkan ya, bahwa humas itu adalah bagian dari organisasi yang bertugas untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat dan juga menjaga citra sebuah perusahaan. Tolong yang Ibu jelaskan tadi dicatat ya anak-anak. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu ingin mengulang kembali secara singkat ya. Maksudnya Ibu akan menyimpulkan. Nah, jadi humas itu berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dengan masyarakat, serta berperan dalam menjaga citra perusahaan agar tetap positif. Baik, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tujuan kegiatan humas. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya ya. Tolong dipahami dan dicatat bagian yang penting. Sekarang kita masuk ke tujuan humas. Silahkan tetap diperhatikan dengan baik. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu ya pemahaman kalian. Menurut kalian, apa sih tujuan dari kegiatan humas dalam suatu perusahaan? Ya, silakan. Menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat, Bu. Ya, jawaban yang sangat baik. Memang benar, salah satu tujuan humas adalah untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Namun, tujuan itu tidak hanya itu. Masih ada beberapa tujuan lain yang perlu kita pahami ya. Nah, tujuan yang pertama adalah membangun citra yang positif. Nah, artinya di sini tuh perusahaan ingin dikenal dengan baik oleh masyarakat. Coba Ibu bertanya, mengapa citra perusahaan itu penting? Penting, Bu, karena untuk kepercayaan masyarakat itu sendiri. Ya, betul sekali. Dengan citra yang baik, masyarakat akan lebih percaya. Nah, jadi humas itu berperan dalam menjaga agar citra tersebut tetap positif. Lanjut ke tujuan berikutnya. Nah, tujuan yang kedua adalah menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Nah, hubungan yang baik ini tuh penting agar komunikasi antara perusahaan dan masyarakat itu berjalan dengan lancar. Ibu di sini ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika hubungan tersebut itu tidak terjaga dengan baik? Bisa terjadi konflik, Ibu. Ya, benar sekali. Bisa terjadi konflik atau kesalahpahaman. Oleh karena itu, humas itu harus mampu menjaga hubungan tersebut dengan baik. Selain itu, humas itu juga berperan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Nah, menurut kalian, bagaimana jika informasi yang disampaikan itu tidak jelas? Bisa salah paham, Ibu. Ya, tepat sekali. Informasi yang tidak jelas itu dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian kita lanjut ke tujuan yang selanjutnya. Nah, tujuan selanjutnya ini adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Nah, kepercayaan ini tuh sangat penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini Ibu ingin bertanya ya, mengapa kepercayaan masyarakat itu penting? Agar perusahaan itu bisa berkembang, Ibu. Ya, jawaban yang sangat tepat. Dengan adanya kepercayaan, maka masyarakat itu akan lebih yakin terhadap perusahaan. Misalnya, ketika masyarakat sudah percaya, maka tidak ragu untuk menggunakan produk tersebut, produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Nah, sebaliknya, jika kepercayaan masyarakat itu menurun, maka perusahaan itu bisa mengalami kerugian. Coba Ibu tanya nih, apa yang bisa menyebabkan kepercayaan masyarakat itu menurun? Karena informasinya biasanya tidak jujur, Ibu. Ya, itu jawaban yang sangat betul sekali ya. Informasi yang tidak jujur itu atau tidak jelas dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Nah, oleh karena itu humas harus mampu menyampaikan informasi dengan jujur, kemudian jelas dan juga tepat. Selain itu, humas juga harus menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat. Ibu ingin bertanya lagi nih, bagaimana cara humas menjaga kepercayaan masyarakat? Dengan menjaga komunikasi yang baik, Ibu. Ya, benar sekali. Komunikasi yang baik, kemudian terbuka, dan juga sopan itu sangat berpengaruh dalam menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Nah, jadi dapat kita pahami ya, bahwa kepercayaan masyarakat itu tidak muncul begitu saja, tetapi harus dibangun dan dijaga melalui peran humas. Nah, dari semua tujuan yang sudah kita bahas tadi, yaitu yang pertama membangun citra positif, kemudian menjalin hubungan yang baik, kemudian menyampaikan informasi, dan juga meningkatkan kepercayaan, semuanya itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, di sini Ibu ingin bertanya ya, yang terakhir, menurut kalian, dari keempat tujuan tersebut, mana yang paling penting? Menurut saya, semuanya itu penting, Ibu. Ya, jawaban yang sangat baik. Semua tujuan tersebut itu sama-sama penting dan tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh karena itu, humas itu harus mampu menjalankan semua tujuan tersebut dengan seimbang. Baik, sekarang kita simpulkan bersama ya, dan tolong dicatat tujuan kegiatan humas. Yang pertama, membangun citra yang positif sebuah perusahaan, kemudian menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, dan menyampaikan informasi secara jelas, kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, yang Ibu jelaskan tadi silahkan dicatat dan dipahami dengan baik. Ibu ulangi kembali secara singkat ya. Humas itu tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga membangun hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat. Sampai di sini, apakah sudah dapat dipahami? Sudah paham, Ibu. Baik, jika sudah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu peran humas. Baik, sekarang kita masuk ke materi berikutnya ya anak-anak, yaitu peran humas. Silahkan tetap diperhatikan dan juga dicatat materi yang Ibu jelaskan ya. Sebelum Ibu jelaskan nih, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, menurut kalian apa yang dimaksud dengan peran humas? Sebagai penyampaian informasi, Bu. Ya, jawaban yang bagus sekali nih. Memang benar, salah satu peran humas adalah sebagai penyampaian informasi. Tapi peran humas itu tidak hanya itu saja ya anak-anak. Ada beberapa peran penting lainnya yang perlu kita pahami nih. Yang pertama ada humas sebagai komunikator. Nah, peran yang pertama ini maksudnya adalah humas
itu bertugas menyampaikan informasi dari perusahaan kepada masyarakat. Nah, Ibu ingin bertanya ya, menurut kalian, informasi seperti apa yang biasanya disampaikan oleh humas? Seperti informasi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, Ibu. Ya, benar sekali. Contohnya nih, seperti kegiatan sosial, produk baru, atau pengumuman penting lainnya. Nah, selain itu, humas itu juga menyampaikan informasi dari masyarakat kepada perusahaan. Nah, jadi komunikasi ini yang dilakukan itu bersifat dua arah ya anak-anak. Kemudian yang kedua, ada humas sebagai mediator. Peran yang kedua artinya, mediator ini artinya penghubung antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, di sini Ibu ingin bertanya lagi ya, kapan sih peran mediator ini tuh biasanya dibutuhkan? Seperti ketika ada masalah, Bu. Ya, benar sekali. Misalnya nih, ketika ada keluhan dari masyarakat, maka humas itu bertugas menyampaikan dan juga membantu mencari solusinya. Nah, dengan demikian, hubungan antara perusahaan dan masyarakat itu tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, humas sebagai pembentuk citra peran. Nah, sebagai humas ini tuh bertugas menjaga agar perusahaan itu tetap memiliki citra yang baik di mata masyarakat. Nah, di sini Ibu ingin bertanya lagi ya, bagaimana sih caranya humas membentuk citra yang baik? Dengan kegiatan-kegiatan yang positif, Bu. Ya, sangat tepat sekali ya. Misalnya nih, melalui kegiatan sosial, publikasi yang baik, dan juga komunikasi yang sopan. Semua itu dapat membantu meningkatkan penilaian yang positif dari masyarakat. Nah, dari ketiga peran tersebut, kita dapat melihat ya bahwa humas itu memiliki peran yang penting dalam suatu organisasi. Di sini Ibu ingin bertanya lagi. Menurut kalian, peran mana yang paling sering dilakukan oleh humas? Menurut saya itu komunikator, Bu. Ya, benar sekali. Karena setiap kegiatan pasti membutuhkan komunikasi ya, anak-anak. Namun, semua peran tersebut itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan ya, anak-anak. Jadi, dapat kita simpulkan ya bahwa peran humas itu meliputi yang pertama ada sebagai komunikator, kemudian sebagai mediator, dan juga sebagai pembentuk citra perusahaan. Tolong silahkan dicatat dan dipahami dengan baik. Ibu ulangi kembali ya secara singkat. Humas itu berperan dalam menyampaikan informasi, menjadi penghubung, serta menjaga citra perusahaan. Nah, sampai di sini apakah sudah dapat dipahami? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu tugas humas. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tugas humas ya anak-anak. Silahkan tetap diperhatikan kembali dengan baik. Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu pemahaman kalian ya anak-anak. Menurut kalian nih, apa saja tugas dari humas? Menyampaikan informasi, Bu. Ya, jawaban yang sangat baik ya anak-anak. Benar sekali. Salah satu tugas humas adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, seperti tadi ya, perlu kita ketahui bahwa tugas humas itu tidak hanya itu saja ya anak-anak. Masih banyak tugas-tugas lain yang harus dilakukan oleh humas dalam suatu organisasi. Nah, oleh karena itu, kita di sini akan membahasnya satu persatu agar lebih jelas. Yang pertama ada menyusun dan menyampaikan informasi. Nah, tugas yang pertama ini artinya humas itu tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi
juga mempersiapkan informasi tersebut terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu ingin bertanya ya, menurut kalian, apakah semua informasi itu bisa langsung disampaikan begitu saja? Pastinya tidak, Ibu. Ya, benar sekali ya. Informasi itu harus disusun terlebih dahulu agar lebih jelas, kemudian tepat dan tidak menimbulkan sebuah kesalahpahaman. Nah, selain itu, informasi juga harus sesuai dengan fakta. Coba Ibu tanya lagi, apa yang terjadi jika informasi yang disampaikan tidak sesuai fakta? Menurut saya itu bisa menimbulkan masalah, Bu. Ya, betul sekali. Hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah perusahaan. Nah, oleh karena itu, humas harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan sebuah informasi. Kita lanjut ke tugas berikutnya, yaitu menjalin hubungan dengan media. Media di sini bisa berupa televisi, kemudian radio, koran, maupun media sosial. Ibu ingin bertanya lagi ya, menurut kalian, mengapa humas itu perlu menjalin hubungan dengan media? Menurut saya agar informasinya itu lebih cepat tersebar, Bu. Ya, benar sekali. Dengan adanya media, informasi dari perusahaan dapat tersebar lebih luas dan lebih cepat pastinya. Nah, selain itu, media itu juga membentuk citra perusahaan di mata masyarakat. Namun, hubungan dengan media ini juga harus dijaga ya. Nah, coba Ibu tanya nih, bagaimana jika hubungan dengan media itu tidak baik? Informasinya itu jadi tidak tersampaikan, Bu. Ya, betul sekali. Bahkan, bisa saja muncul informasi yang tidak sesuai atau malah merugikan sebuah perusahaan tersebut. Kemudian, tugas berikutnya ya, yaitu menangani keluhan dari masyarakat. Dalam hal ini, humas itu harus mampu menerima dan juga menanggapi keluhan dengan sangat baik. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kembali, bagaimana sih sikap yang harus dimiliki humas saat menghadapi keluhan? Pastinya harus sopan dan juga tetap sabar, Bu. Ya, sangat tepat ya. Humas itu harus bersikap sabar, kemudian sopan, dan juga tetap profesional. Coba kita bayangkan nih, jika keluhan tidak ditangani dengan baik, apa yang akan terjadi? Menurut saya citra perusahaannya itu jadi buruk, Bu. Tepat sekali ya, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, penanganan keluhan menjadi salah satu tugas yang sangat-sangat penting bagi humas. Tugas yang keempat adalah mengelola kegiatan publikasi. Publikasi ini itu bertujuan untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat. Di sini Ibu ingin bertanya ya, apa saja contoh kegiatan publikasi yang kalian ketahui nih? Memposting di media sosial, Bu. Benar sekali. Selain itu, bisa juga berupa seminar, event, atau kegiatan sosial lainnya. Nah, publikasi ini yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, maka informasi itu bisa tidak tersampaikan secara maksimal. Nah, dari semua tugas tersebut nih, kita dapat melihat ya bahwa humas itu memiliki tanggung jawab yang cukup besar ya anak-anak. Di sini Ibu ingin bertanya lagi, menurut kalian tugas mana yang paling penting? Kalau menurut saya itu semuanya penting, Ibu. Ya, jawaban yang sangat tepat ya. Semua tugas tersebut itu saling berkaitan ya anak-anak dan juga tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kembali, menurut kalian apakah tugas humas itu mudah dilakukan? Menurut saya tidak mudah, Bu.
Benar ya, karena humas itu membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, kemudian kesabaran, serta tanggung jawab yang cukup tinggi. Jadi, dapat disimpulkan ya anak-anak, bahwa tugas humas itu meliputi yang pertama, menyusun dan menyampaikan informasi, kemudian menjalin hubungan dengan media, kemudian menangani keluhan masyarakat, kemudian ada mengelola kegiatan publikasi. Nah, silahkan dicatat ya anak-anak dan dipahami dengan baik. Ibu ulangi kembali ya secara singkat saja. Humas tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga hubungan, kemudian menangani keluhan, dan juga mengelola publikasi. Nah, sampai di sini apakah sudah dapat dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu contoh kegiatan humas. Sekarang kita sudah masuk ke materi terakhir, yaitu contoh kegiatan humas. Silahkan tetap diperhatikan dengan baik ya. Nah, setelah kita memahami pengertian, tujuan, peran, dan juga tugas humas, sekarang kita akan melihat nih, bagaimana penerapannya dalam kegiatan nyata. Nah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian, apa saja contoh kegiatan humas yang kalian lihat? Posting di media sosial, Bu. Ya, jawaban yang sangat baik ya. Media sosial ini memang menjadi salah satu contoh kegiatan humas yang paling sering kita temui saat ini. Nah, yang pertama, contoh kegiatan humas. Pertama adalah mengelola media sosial. Humas itu biasanya membuat konten berupa informasi kegiatan, kemudian promosi, atau pengumuman lainnya. Kemudian di sini Ibu ingin bertanya, mengapa media sosial itu penting bagi sebuah perusahaan? Menurut saya karena banyak yang melihat, Bu. Ya, benar sekali ya. Media sosial itu dapat menjangkau banyak orang dengan cepat. Nah, oleh karena itu, humas harus mampu mengelola media sosial dengan baik. Kemudian, yang kedua, contoh berikutnya adalah mengadakan kegiatan sosial. Misalnya seperti bakti sosial, donor darah, atau bantuan kepada masyarakat. Nah, Ibu ingin bertanya lagi. Menurut kalian, apa tujuan kegiatan sosial tersebut? Menurut saya agar perusahaan itu dinilai baik, Bu. Ya, tepat sekali. Kegiatan sosial itu dapat meningkatkan citra positif sebuah perusahaan. Contoh berikutnya adalah mengadakan event atau acara, misalnya seminar atau peluncuran produk baru. Nah, di sini Ibu ingin bertanya ya, apa sih manfaat dari kegiatan ini? Untuk mengenalkan perusahaan tersebut, Ibu. Benar sekali. Kegiatan ini itu bertujuan untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat. Nah, kemudian contoh kegiatan humas selanjutnya adalah mengelola website atau media informasi resmi perusahaan. Nah, website perusahaan ini biasanya berisi berbagai informasi penting seperti profil perusahaan, kemudian kegiatan-kegiatan, hingga pengumuman resmi lainnya. Di sini Ibu ingin bertanya, menurut kalian mengapa website penting bagi perusahaan? Agar masyarakat itu bisa mencari informasi dengan mudah, Bu. Benar sekali, website ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terpercaya pastinya. Selain itu, website ini tuh juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena merupakan sebuah informasi resmi. Nah, coba Ibu tanya nih, bagaimana
jika informasi yang ada di website itu tidak diperbarui? Informasinya jadi tidak akurat, Bu. Tepat sekali ya. Karena itu, humas harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu selalu terbaru dan juga sesuai dengan fakta pastinya. Dengan demikian, pengelolaan website itu juga termasuk salah satu kegiatan yang penting dalam humas. Lanjut contoh yang kelima. Contoh kegiatan humas selanjutnya adalah menangani keluhan pelanggan. Nah, dalam hal ini, humas itu bertugas menerima, mendengarkan, dan juga menanggapi keluhan dari masyarakat atau pelanggan tersebut. Di sini, Ibu ingin bertanya kembali, bagaimana sikap yang harus dimiliki humas saat menghadapi sebuah keluhan? Pastinya harus sabar, Bu. Benar sekali ya. Humas harus bersikap sabar, tetap sopan, dan pastinya tetap profesional dalam menghadapi sebuah keluhan. Coba Ibu tanya lagi, apa yang akan terjadi jika keluhan itu tidak ditangani dengan baik? Pelanggannya jadi kecewa, Bu. Tepat sekali ya, hal tersebut itu dapat menyebabkan pelanggan itu merasa tidak puas dan bahkan bisa berdampak pada citra sebuah perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penanganan keluhan itu menjadi salah satu kegiatan humas yang sangat penting ya anak-anak. Kemudian kita lanjut ke contoh yang keenam. Nah, contoh kegiatan humas selanjutnya adalah melakukan publikasi di media. Nah, publikasi ini tuh biasanya berupa berita di koran, artikel di website, atau informasi di media online. Di sini Ibu ingin bertanya, apa tujuan dari publikasi di media itu? Agar dikenal masyarakat, Bu. Benar sekali ya anak-anak. Tujuannya adalah agar informasi tentang perusahaan itu dapat diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, publikasi juga dapat membantu meningkatkan citra perusahaan tersebut. Namun, informasi yang dipublikasikan harus benar dan juga dapat dipercaya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang terakhir. Nah, contoh kegiatan humas selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan pihak lain. Misalnya dengan instansi, kemudian organisasi, atau perusahaan lainnya. Sini Ibu ingin bertanya ya, apa manfaat dari kerjasama tersebut? Menurut saya agar relasinya bertambah, Bu. Benar ya anak-anak, kerjasama itu dapat memperluas jaringan dan juga memperkuat hubungan antar pihak. Nah, selain itu, kerjasama juga dapat membantu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Anak-anak, jika sudah dipahami, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini itu kita telah mempelajari tentang humas, mulai dari pengertian, tujuan, peran, tugas, hingga contoh kegiatan humas. Di sini, humas itu merupakan bagian dari organisasi yang bertugas untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat serta menjaga citra perusahaan. Kemudian ada tujuannya adalah untuk membangun citra positif, menjalin hubungan yang baik, menyampaikan informasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Kemudian peran humas ya, yang sudah kita bahas meliputi komunikator, mediator, dan pembentuk citra perusahaan. Sedangkan tugas humas antara lain menyusun dan menyampaikan informasi, menjalin hubungan dengan media, menangani keluhan masyarakat, serta mengelola kegiatan publikasi. Dan juga contoh kegiatan humas yang telah kita bahas antara lain mengelola media sosial, mengadakan kegiatan sosial, event, mengelola website, menangani keluhan, publikasi di media, serta menjalin kerjasama. Ibu harap kalian dapat memahami materi ini dengan baik dan dapat menerapkannya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja nanti. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin bertanya sebagai evaluasi ya. Sebutkan salah satu tujuan dari kegiatan humas. Saya, Bu, Silahkan. membangun citra yang positif, Bu. Benar sekali ya. Bagus, berarti kalian sudah mulai memahami materi yang telah dipelajari pada pagi hari ini. Jika masih ada yang belum dipahami, kalian dapat mempelajarinya kembali di rumah ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.